Oke, selamat pagi Sobat Insight. Kembali lagi bersama saya Bram, Fund Manager dari PT Insight Investment Management, akan mengupdate kondisi pasar mingguan untuk periode 17 Juli sampai dengan 21 Juli 2023 yang lalu. Jadi pada minggu lalu, IHSG ditutup menguat sebesar 11,23 poin atau sebesar 0,16% ke level 6.880. Investor asing tercatat melakukan net buy sebesar 140,6 juta USD selama seminggu kemarin, sehingga secara year to date investor asing telah melakukan net buy sebesar 1.351,46 juta USD. Dalam pergerakan IHSG secara sektoral, seminggu yang lalu, sektor energi menjadi sektor dengan kinerja yang terbaik dengan mencatatkan penguatan sebesar 2,75% secara week on week. Sementara itu, sektor teknologi menjadi sektor dengan kinerja yang terburuk dengan pelemahan sebesar negatif 2,69% secara week on week pada seminggu yang lalu. Namun demikian, berdasarkan kinerja year to date, kami melihat bahwa sektor energi tetap menjadi worst performing sektor yang melemah sebesar minus 15,99%. Sementara itu, sektor consumer cyclical menjadi best performing sektor secara year to date dengan kenaikan sebesar 8,97%. Saat ini, market cap IHSG adalah senilai 662 miliar USD dengan rata-rata nilai perdagangan harian sebesar 679 juta USD atau pada 21 Juli 2023 yang lalu. Pada pasar obligasi, kita melihat bahwa imbal hasil US Treasury 10 tahun yang merupakan global benchmark bergerak sideways pada level yang sama di minggu lalu yang berada di level 3,83%. Dan beralih ke pasar obligasi pemerintah Indonesia, imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik sebesar 6,6 basis points menjadi ke level 6,25%. Dan berdasarkan data DJPPR per tanggal 17 Juli 2023 kemarin, investor non-bank masih tercatat sebagai investor mayoritas dengan kepemilikan obligasi pemerintah senilai 2.823 triliun atau setara dengan 51,80% dari total penerbitan obligasi pemerintah Indonesia. Dan kalau kita melihat kepemilikan mayoritas investor non-bank itu terdiri dari institusi asuransi dan dana pensiun yang tercatat sebagai pemilik obligasi negara sebesar 999 triliun, dan selanjutnya ada manajer investasi yang melalui kepemilikan reksadana memiliki obligasi pemerintah sebesar 175 triliun, dan investor asing juga tercatat memiliki 848 triliun atau dengan persentase sebesar 15,57% dari total penerbitan obligasi pemerintah. Dan kalau kita lihat dari sisi Bank Sentral Indonesia juga menjadi pemilik dari 17,22% obligasi pemerintah Indonesia dengan total nilai sebesar 938 triliun. Dan terakhir, untuk investor perbankan saat ini tercatat sebagai pemilik obligasi pemerintah senilai 1.688 triliun atau dengan porsi sebesar 30,97%. Untuk indikator mata uang kita, rupiah melemah 0,45% terhadap dolar Amerika Serikat di minggu lalu ke posisi 15.025 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, persepsi risiko Indonesia cenderung stabil selama seminggu yang lalu, tercermin dari indikator kredit default swap 5 tahun yang konsisten berada pada level 82,61. Pada minggu lalu, kami melihat hampir seluruh harga komoditas bergerak sideways dengan kecenderungan menguat terbatas kecuali untuk komoditas nikel. Untuk harga batu bara sendiri kembali menguat terbatas dalam beberapa hari terakhir di minggu lalu. Hal ini disebabkan total impor batu bara China untuk paruh pertama tahun 2023 mencapai nilai 221,93 juta ton yang merupakan 2 kali lipat dari periode yang sama pada tahun 2022. Selanjutnya, pembelian batu bara oleh China ini terjadi di tengah harga batu bara thermal internasional
tampaknya menjadi prioritas pertama Beijing tahun ini dengan membangun stok persediaan seiring dengan gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius yang melanda bagian barat negara tersebut di beberapa hari terakhir. Harga batu bara akhirnya ditutup menguat di level 133 US dollar per metric ton pada perdagangan di hari Jumat 21 Juli 2023 yang lalu. Untuk harga minyak mengalami peningkatan dan ditutup pada level 77 US dollar per barrel di minggu lalu. Kenaikan harga minyak ini terjadi pada pekan lalu yang disinyalir terjadinya peningkatan permintaan dari China yang merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia, dan juga ada peningkatan permintaan dari India. Menurut Joseph McMoneagle atau Sekretaris Jenderal Forum Energi Internasional, permintaan minyak telah pulih dengan cepat ke level sebelum pandemi COVID. Namun, pasokan mengalami kesulitan dalam mengejar ketertinggalan. Sehingga sebagai info tambahan, India dan China bersama-sama akan menambah permintaan sebesar 2 juta barrel minyak mentah pada paruh kedua di tahun ini. Kita beralih ke harga pangan global, termasuk harga minyak mentah atau CPO, di seminggu yang lalu melonjak dalam jangka pendek sebagai reaksi spontan terhadap langkah Rusia yang menangguhkan akses pengiriman untuk biji-bijian. Dan kalau kita lihat dari sisi harga CPO bergerak naik ke level 3.993 pada perdagangan di 17 Juli 2023 di minggu lalu. Sementara itu untuk harga nikel dunia terpantau terus turun dan ditutup pada level 20.764 US dollar per ton pada perdagangan di hari Jumat yang lalu. Sedangkan terakhir untuk harga emas bergerak sideways dan ditutup pada level 1961 US dollar per troy ounce pada perdagangan di hari Jumat 17 Juli 2023. Nah, kita berlanjut pada peristiwa penting yang terjadi di seminggu yang lalu. Pertama, ekonomi China tumbuh sebesar 6,3% secara tahunan pada kuartal kedua tahun 2023. Nah, nilai ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4,5% yang tercatat pada kuartal pertama sebelumnya di 2023 ini. Meski demikian, angka pertumbuhan ini masih di bawah estimasi pasar sebesar 7,3%. Hal ini kedepannya akan meningkatkan diskusi dari pelaku pasar tentang kemungkinan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah China untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Kedua, untuk dari Amerika Serikat, retail sales melambat menjadi 0,2% secara month to month. Ini di bawah ekspektasi konsensus yang berada di level 0,5% pada bulan Juni 2023 ini. Dan dari sisi klaim pengangguran awal adalah sebesar 228.000 yang turun dari posisi sebelumnya berada di level 237.000 pada tanggal 15 Juli 2023 yang lalu. Angka tersebut menekankan ketatnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang masih terus berlanjut, sehingga memberi ruang bagi para pembuat kebijakan suku bunga di Federal Reserve untuk kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang. Dari sisi domestik, surplus perdagangan Indonesia mengalami penurunan menjadi 3,46 miliar US dollar pada bulan Juni 2023 dari sebelumnya sebesar 5,15 miliar US dollar pada bulan yang sama di tahun 2022. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus pasar yang memperkirakan surplus hanya sebesar 1,35 miliar US dollar. Kenaikan ini disebabkan dari sisi ekspor mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor. Ekspor Indonesia terakhir mengalami penurunan sebesar negatif 21,18% secara tahunan, sementara impor hanya turun sebesar negatif 18,35% secara tahunan. Pada minggu ini kita akan memperhatikan selanjutnya adalah pertemuan dari Federal Reserve yang akan dilangsungkan pada tanggal 26 Juli ini dengan konsensus pasar yang memperkirakan probabilitas sebesar 98%
dari kenaikan Fed Fund Rate yang dengan nominal sebesar 25 basis points. Dari dalam negeri, pasar juga akan menantikan keputusan Bank Indonesia terhadap suku bunga acuan yang akan dikeluarkan pada tanggal 25 Juli ini. Oke, sekian weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu semua teman-teman